Selamat siang teman-teman. Saya atas nama Robertus Jahanus ingin menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia melalui alat atau media pembelajaran dari barang-barang yang sudah tidak terpakai atau barang-barang bekas. Langsung saja, saya akan memperkenalkan bahan-bahan atau alat yang digunakan dalam membuat peragaan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Ya, langsung saja di sini. Alat yang digunakan yang pertama adalah kardus. Ya, yang dimana kardus ini berfungsi sebagai alat atau penopang dari media-media yang kita gunakan dari barang bekas untuk tentang sistem peredaran darah manusia. Terus, lanjut yang kedua adalah kertas HTS. Yang dimana fungsi dari kertas ini adalah untuk menamai dari setiap sistem atau media-media yang digunakan dalam sistem peredaran darah manusia ini singkat. Terus yang ketiga ada gunting. Gunting ini berfungsi untuk memotong kardus dan serta lem dan kertas yang digunakan dalam media pembelajaran ini, serta paku. Paku ini berfungsi untuk melubangi setiap botol untuk menyalurkan selang atau menyambungkan dengan selang. Terus yang ketiga ada lem. Lem ini berfungsi untuk merekatkan kertas-kertas yang sudah dinamai untuk ditempelkan pada setiap media yang sudah digunakan. Di sini saya menggunakan lem Kinecol. Terus yang berikutnya botol aqua. Botol aqua ini berfungsi untuk atau digunakan sebagai media dari semua sistem pernapasan, sistem peredaran darah pada manusia seperti jantung, paru-paru, dan lain sebagainya. Terus yang berikut selang. Selang ini berfungsi untuk selang ini digunakan sebagai pembuluh darah untuk menyalurkan darah ke seluruh tubuh manusia. Dan yang terakhir adalah lem. Lem ini digunakan untuk merekatkan setiap botol yang sudah dilubangi untuk direkatkan ke karton. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang cara penggunaan dari media pembelajaran tentang sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama, botol bagian atas. Botol bagian atas ini diibaratkan sebagai paru-paru. Sedangkan botol tengah bagian bawah paru-paru ini itu diibaratkan sebagai jantung, yang dimana botol yang berada di kanan bagian atas ini kita ibaratkan sebagai serambi kanan. Sedangkan botol yang berada di bagian bawah kanan ini kita ibaratkan sebagai bilik kanan. Dan botol yang berada di paling bawah ini kita ibaratkan sebagai seluruh tubuh. Sedangkan botol yang berada di bagian bawah kiri ini kita ibaratkan sebagai bilik kiri. Sedangkan botol yang berada di bagian kiri atas ini kita ibaratkan sebagai serambi kiri. Kemudian di sini kita akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama, sistem peredaran darah kecil, yang dimana sistem peredaran darah kecil ini dipompa dari jantung melalui bilik kanan, yang kemudian darah yang mengandung banyak karbon dioksida atau CO2 yang dipompa dari jantung ini akan diangkut melalui pembuluh arteri pulmonalis yang diangkut menuju paru-paru, yang akan ditukarkan dengan zat CO2 atau oksigen dari paru-paru dan akan dipompa kembali ke serambi kiri. Itu dinamakan dengan silkus atau peredaran darah kecil. Yang kedua adalah peredaran darah besar, yang dimana peredaran darah besar itu adalah peredaran darah yang dimulai dari jantung bagian bilik kiri, yang dipompa dari jantung melalui pembuluh aorta dan kemudian disambungkan dengan pembuluh kapiler atau pembuluh penyambung ke seluruh tubuh manusia. Kemudian darah yang mengandung banyak karbon dioksida di dalam tubuh itu akan dipompa kembali ke dalam jantung melalui pembuluh darah vena cava. Dari pembuluh vena cava ini
darah akan dipompa menuju ke serambi kanan pada jantung, sehingga darah yang tadinya mengandung banyak CO2 atau karbon dioksida di seluruh tubuh manusia ini akan diangkut ke jantung. Dan di jantung ini dari serambi kanan dia akan diangkutkan atau dipompa ke bilik kanan dan diputarkan kembali kepada paru-paru. Nah, di paru-paru ini darah tadi yang mengandung banyak karbon dioksida akan ditukar sehingga akan dileburkan dengan darah yang mengandung banyak CO2 atau oksigen, sehingga dipompa lagi ke dalam jantung, sehingga siklusnya itu tidak berhenti, dia akan berputar terus menerus sampai kapanpun. Dan sering disebut juga sistem peredaran darah manusia itu adalah sistem peredaran ganda, yang dimana darah masuk ke dalam jantung itu sebanyak 2 kali, yang dimana ada sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Dengan menggunakan alat atau media peragaan seperti ini tentang sistem peredaran darah pada manusia, guru mampu menjelaskan secara konkret atau secara terperinci tentang sistem peredaran darah pada manusia, sehingga siswa di sini mampu menjelaskan atau mengamati tentang sistem peredaran darah manusia menggunakan media atau alat peragaan seperti ini, sehingga siswa cenderung lebih aktif atau lebih kreatif dalam membuat sebuah media atau tentang sistem peredaran darah pada manusia. Langsung saja kita akan mencoba mempraktekkan tentang siklus atau peredaran darah manusia yang dimulai dari paru-paru, yang dimana karena di paru-paru ini banyak mengandung CO2. Langsung saja kita akan mencobanya. Yang dimana di dalam paru-paru ini darah akan dipompa pertama ke jantung itu melalui serambi kiri. Ya, itu dia tadi teman-teman penjelasan singkat tentang sistem peredaran darah pada manusia menggunakan alat atau media peragaan dari barang-barang bekas atau barang-barang yang sudah kita tidak gunakan. Terima kasih teman-teman, semoga video ini bermanfaat.